Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat beliau. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, sudah menyapa kita. Marilah kita pandai-pandai mengambil barokah daripada bulan suci Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang benar-benar disayangi dan dicintai. Al-Kisah diriwayatkan bahwasannya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki pada mimbar di mana beliau akan menyampaikan khutbahnya, akan menyampaikan taujihnya kepada para sahabat dan umat Islam pada waktu itu. Tatkala beliau menaiki mimbar yang pertama, beliau serta-merta mengucapkan amin. Naik mimbar yang kedua, beliau mengucapkan amin lagi. Dan naik mimbar yang ketiga, beliau ucapkan amin. Lalu para sahabat terkejut pada waktu itu, dan tatkala Rasulullah turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada gerangan apakah sehingga engkau mengamini sampai 3 kali?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabatku, ketahuilah, tatkala aku naik mimbar yang pertama, datang kepada aku malaikat Jibril dan mengatakan, 'Wahai Muhammad, aminkan dari 3 doa yang akan aku sampaikan, yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.' Doa yang pertama, kata malaikat Jibril, 'Bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu.' Celakalah orang yang menemui bulan Ramadan, yang menjumpai bulan Ramadan, yang dia melewati bulan Ramadan, tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat, dia tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan tersebut." Doa yang kedua, tatkala itu malaikat Jibril munajat kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, celakalah orang yang mendengar disebutkan nama Rasulmu, kekasihmu Muhammad, tetapi mereka tidak bersolawat kepada Rasulmu, kepada kekasihmu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita menginginkan syafaat Rasul. Begitu banyak umat ini menginginkan syafaat Rasul, tetapi kita sangat pelit, sangat bakhil sekali untuk bersalawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril pada waktu itu berdoa kepada Allah, celakalah pada umat yang mana dia masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antaranya, tetapi mereka tidak bisa mengambil barokah, mengambil maghfirah ataupun karomah dari kedua orang tuanya tersebut, sehingga Allah memberikan pengampunan kepada hambanya itu. Itulah 3 doa malaikat Jibril yang saat itu diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang berdoa itu malaikat Jibril, hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang mengamini juga kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis doa itu adalah doa yang sangat mustajab. Doa itu adalah doa yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di bulan Ramadan ini janganlah kita teledor, tidak bisa mengambil kesempatan, tidak bisa mengambil maghfirah daripada bulan Ramadan ini. Mari kita isi Ramadan ini dengan sesuatu, dengan amaliyah, dengan ibadah yang benar-benar ibadah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak bersolawat kepada Rasul, sehingga tatkala kita mengharapkan syafaat dari beliau, Rasul pun akan cinta, Rasul pun akan mengenal siapa diri kita dan kita adalah hambanya. Dan mari
Barang siapa yang masih memiliki orang tua, banyaklah kita berdoa untuk orang tua kita. Tatkala orang tua kita sudah tidak ada, marilah kita doakan orang tua kita yang sudah tidak ada. Semoga orang tua kita diampuni dari dosa-dosanya, dari kehilafannya, dan diterima semua amal ibadah orang tua kita selama di dunia ini, dan ditempatkan orang tua kita di sisi Allah di tempat yang benar-benar disenangi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mengisi bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari datangnya bulan Ramadan ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus fastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah sekarang kita telah di penghujung bulan Sya'ban. Tandanya kita sebentar lagi akan bertemu dengan tamu spesial. Tamu di mana membawa keberkahan, membawa kebaikan, membawa pahala-pahala yang berlipat-lipat. Tiada lain tidak bukan ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga banyak mengubah hidup kita. Banyak kaum muslimin yang tadinya jarang membaca Al-Quran, jarang menyentuh Al-Quran, tapi ketika bulan Ramadan datang menjadi lebih rajin untuk membaca Al-Quran. Mau itu pagi, siang, sore, malam. Yang tadinya juga jarang untuk sholat berjamaah di masjid, tapi ketika bulan Ramadan datang menjadi rajin untuk sholat berjamaah di masjid. Yang tadinya juga jarang untuk sholat qiyamul lail, tapi ketika Ramadan datang setiap malamnya ditunaikan sholat qiyamul lail. Maka daripada itu, mari kita jaga ibadah-ibadah seperti ini. Jangan kita lakukan ketika bulan Ramadan saja, tapi ketika Ramadan telah usai, telah pergi, masih kita lakukan, masih kita jaga, maka ini adalah sebelum yang namanya istiqomah. Istiqomah beribadah. Istiqomah adalah konsisten melakukan kebaikan secara terus-menerus tanpa adanya berhenti. Istiqomah juga adalah tegak lurus seperti yang diterangkan Bi Hamka di dalam kitabnya di Tafsir Al-Azhar. Istiqomah tegak lurus kokoh, tidak menyimpang kanan atau ke kiri, tidak juga mundur. Maka daripada itu istiqomah itu berat. Mungkin secara lisan diucapkan mudah, tapi untuk dilakukannya berat. Apalagi kita sekarang di zaman banyak fitnah di akhir zaman, mungkin kita susah untuk melakukan istiqomah. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah yang sangat besar bagi orang-orang yang istiqomah, yaitu berupa surga, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Di ayat yang lain, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Kemudian saya akan membawakan satu kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Thauban. Mungkin kita pernah dengar dengan nama sahabat beliau. Beliau adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah telat untuk sholat berjamaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika pada subuh, Rasulullah SAW ingin melakukan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Sebelum menunaikan sholat, Rasulullah melihat para sahabatnya, apakah ada yang tidak hadir untuk sholat subuh. Maka Rasulullah melihat sahabat tidak hadir. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, di mana sahabat? Maka para sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menunggu sahabat untuk sholat berjamaah sampai waktu subuh hampir habis. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan sholat berjamaah subuh tanpa sauban. Ketika usai sholat subuh berjamaah, Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk menjenguk sauban. Maka berjalanlah menuju rumah sauban. Ternyata rumah sauban atau Masjid Nabawi, antara jalan Masjid Nabawi sampai rumah sauban ternyata ditempuh 3 jam. Bayangkan, jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Beliau yang tidak pernah telat, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Nabi SAW, padahal rumahnya antara rumah dan Masjid Nabawi jaraknya 3 jam. Ketika sampai di rumahnya, diketoklah rumahnya. Maka keluar istrinya, maka Nabi bertanya, di mana sauban? Maka istrinya menjawab, wahai Rasulullah, suamiku sauban telah meninggal. Maka Rasul bertanya, apakah ada tanda-tanda sebelum dia wafat? Maka istrinya menjawab, ada, tentu wahai Rasulullah.
ada 3 kalimat yang ia lontarkan di lisannya sebelum beliau wafat. Kalimat yang pertama yaitu, kenapa tidak lebih jauh? Kedua, kenapa tidak yang baru? Kalimat yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ini adalah kalimat yang beliau lontarkan sebelum beliau wafat, dan aku tidak menghentikan kalimat. Maka Rasulullah bersenyum. Sebelum melanjutkan kisah, orang-orang yang sakaratul maut akan Allah tampakkan kebaikan-kebaikannya, akan Allah tampakkan amal-amalnya. Apabila dia orang baik, maka Allah akan menampakkan semua amal-amal solehnya. Tapi ketika orang jahat sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan amal-amal buruknya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kalimat-kalimat tersebut. Kalimat pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yaitu beliau selalu sholat ke Masjid Nabawi, selalu sholat berjamaah dengan Nabi dengan jarak 3 jam. Maka ketika sakaratul maut, Allah SWT menampakkan pahala-pahala kebaikannya, pahala-pahala setiap langkah-langkahnya yang dari rumah sampai Masjid Nabawi. Maka Sauban berkata dengan kalimat tersebut. Kemudian kalimat yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ketika itu pada musim dingin, beliau mengenakan pakaian lama dengan pakaian baru. Pakaian lama dikenakan di dalam dan pakaian baru dikenakan di luar. Maka ketika melewati seseorang yang kedinginan, beliau memberikan pakaian lamanya untuk orang yang kedinginan tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahala-pahalanya, maka kalimat kedua tersebut dilontarkan. Kenapa tidak yang baru? Kemudian kalimat ketiga, kenapa tidak semuanya saja? Yaitu Sauban tersebut selalu bersedekah, selalu berbagi kepada orang lain. Maka ketika Allah tampakkan kebaikan-kebaikannya, maka keluarlah kalimat tersebut. Kenapa tidak semuanya saja? Mungkin dengan kisah ini kita termotivasi, kita semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, untuk melakukan istiqomah dalam ibadah. Karena apabila kita melakukan istiqomah sampai akhir hayat kita, Allah SWT akan memberikan ganjaran yang besar, sangat besar. Maka semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن